Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Masyarakat sudah melihat di Pilkada DKI Jakarta secara hitung cepat Pramono Rano Karno ya lebih unggul dari Ridwan Kamil dan Dharma Pangrikun ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kalau 50% plus 1 artinya ini menang satu putaran begitu kan ya. Ini sudah jelas tanda-tanda menang satu putaran. Karena ini melihat di survei, quick count yang ada begitu kan ya, maka hitung cepat ini menunjukkan Pramono ini sudah menang. Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini ya, dan bahkan ini menjadi pemberitaan yang cukup yang cukup seru begitu di Pilkada DKI Jakarta. Rata-rata ini Pramono Rano Karno 50%, 49%. Maka hasil sementara inilah yang kita tunjukkan kepada publik bahwa masyarakat masih menginginkan ya Pramono Rano Karno di situ. Secara tidak langsung bahwa dasarnya anak-anak Abah, pengaruh anak Abah ini, pengaruh Anies Baswedan sangat luar biasa. Seandainya begitu kan ya, Anies Baswedan tidak mendukung Pramono Rano Karno, saya kira ini 2 putaran. Ya dengan adanya seperti ini ya popularitas dan elektabilitas Pramono Rano Karno sangat tinggi sekali ternyata. Artinya peminat anak Abah ini di Jakarta sangat-sangat fenomena begitu kan ya. Dan bahkan tidak heran ketika coblos Anies Baswedan menunjukkan 3 jari. Inilah dasarnya kekuatan Anies Baswedan. Senyum, santai ya. Bikin panik yang namanya seorang Jokowi. Ini bikin panik di situ begitu. Artinya ini menunjukkan bahwa kemenangan Pramono Rano Karno itu sudah di depan mata. Kita tunggu sampai jam 9 malam ya, karena ini sudah 49 dan kemudian indikator 50 begitu kan. Artinya 50 plus 1 sudah menunjukkan Pramono Rano Karno menang 1 putaran. Wah, keren. Artinya pengaruh dari PKS sudah tidak ada apa-apanya sekarang begitu kan. PKS sudah blunder sana sini. Artinya apa? Artinya di tahun 2029 banyak orang yang mungkin tidak akan memilih PKS. Ini kita lihat ya dari pakaian Anies Baswedan saja sudah mirip-mirip Partai Nasdem kok. Ya, yang kita lihat hari ini bahwa di masyarakat DKI Jakarta begitu kan banyak antusiasme yang mendukung Pramono Rano Karno. Ya, walaupun Pak Andika sekarang ini secara quick count masih 41%, sedangkan sedangkan Ahmad Nurvita Jazin 51%, tapi itu bersifat sementara, masih belum 100%. Dan inilah yang dilakukan oleh Pramono Rano Karno. Ini secara rekam jejak mereka tidak punya rekam jejak yang kemudian menghujat orang atau bagaimana. Tapi yang jelas coba lihat Ridwan Kamil. Kemarin blunder masalah soal janda, ya, Suswono sudah blunder masalah soal janda dan bahkan ya Pramono Rano Karno justru diberikan apresiasi oleh istrinya almarhum Gus Dur di situ. Muliakanlah perempuan itu sama hakikatnya sama dengan seorang laki-laki. Muliakanlah para janda di situ. Nah, inilah yang bikin blunder dan digoreng oleh masyarakat di situ. Banyak orang yang tidak terima. Makanya lembaga-lembaga survei yang kemudian sejak awal sudah memenangkan Pramono Rano Karno di situ begitu kan. Memang saya sejak pagi sudah ada komunikasi begitu kan ya bahwa Pramono Rano Karno ya jam 10 itu jam 10 sampai jam 11 sudah dipastikan mereka menang secara quick count begitu kan ya. Dan bahkan hampir 49 sampai 53%. Kabarnya begitu kan. Ya, kalau 53% jelas ini menang 1 putaran. 50 plus 1 ini akan menang begitu kan ya. Ini saya kira tidak bisa terkejar lagi Ridwan Kamil di situ begitu karena pada kenyataannya Ridwan Kamil hanya mendapatkan 36 ya kalau nggak salah begitu, ada 36, ada 39 dan sebagainya. Selisihnya jauh banget begitu kan ya, padahal sudah di-endorse sana sini. Inilah pada kenyataannya di Pilkada DKI Jakarta itu sangat rasionalitas pemilihnya sehingga tidak bisa dibohongi dengan berbagai apapun.
Bahkan sumbangsi terbesar ini harus berterima kasih Pramono Rano Karno terhadap Anies Baswedan. Ini sangat luar biasa dahsyatnya. Bisa menang 1 putaran loh begitu kan. Jadi kalau Anies Baswedan tidak mendukung Pramono Rano Karno mungkin bisa saja 2 putaran ya. Kalau sudah 2 putaran ya mungkin akan ketar-ketir sana sini begitu. Ini yang kita tahu begitu kan ya. Skenario Jokowi ya pasti gagal begitu kan ya, untuk apa namanya 2 putaran ini di Pilkada DKI Jakarta secara tidak langsung begitu kan ya. Dasarnya Pramono Rano Karno beserta para pemilih-pemilihnya di situ antusiasmenya sangat luar biasa sehingga orang akan melihat sosok Pramono ini sama miripnya dengan Anies Baswedan begitu kan ya. Tidak anti toleran dan sebagainya, justru menunjukkan keberagaman, kebersamaan kepada masyarakat siapapun. Inilah salah satu yang menjadi contoh bahwa Pramono tidak punya rekam jejak yang baik, sehingga masyarakat DKI Jakarta secara rasional ya ini menunjukkan bahwa ketertarikan kepada Pramono Rano Karno, apalagi didukung oleh Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Bahkan ya secara eksklusif Pramono Rano Karno itu menampilkan apa adanya. Dan dia tidak begitu ambisi untuk ngebut sana sini begitu kan. Ya santai-santai aja mereka ya. Bahkan ketika Anies Baswedan mendukung Pramono Rano Karno di situ, hati Pramono Rano Karno tetap tenang santai mereka begitu kan. Sudah bersyukur. Nah, inilah yang harus berterima kasih juga ya sebagai kepada Anies Baswedan ya. PKS juga takluk di situ begitu. Coba kita lihat hasil sementara begitu kan ya. Memang dari di Jabar memang Ahmad Syaihu ini hanya mendapatkan 15% ya, terus di DKI Jakarta 49%, sedangkan Ridwan Kamil 40 begitu, sudah stagnan di situ begitu kan, sudah mencapai 60% ya dari total DPT. Dan kemudian di Jawa Timur Mbak Lulu 8%, Hovifah 58% dan Risma 32%. Nampaknya di Jawa Timur ini akan menang secara mutlak. Tapi kita lihat saja ya, Pak Andika Ahmad Lutfi Jayazin ini semakin turun ya Ahmad Lutfi di situ. Yang awalnya 65% turun lagi menjadi 50%. Saya update terbaru bahwa di Andika PDIP Andika di Jateng itu 41% sudah ada kenaikan begitu kan. Sehingga kalau kita melihat dengan hal ini di Pilkada DKI Jakarta sangat-sangat menarik di situ. Ya mau bagaimana lagi begitu kan ya, jadi jauh mereka. Makanya secara hitung-hitungan dari quick count ini secara politik begitu kan ya, di Pilkada DKI Jakarta justru Pramono Rano akan mendapatkan 52,2% dan sekarang sudah 50% nih. Kita lihat saja dan tunjukkan. Ridwan Kamil masih stagnan 34%, sedangkan Pramono Rano 50% ya, sedangkan Pangrikun di situ begitu kan 10%. Artinya apa? Artinya kok Pangrikun ini sangat tinggi sekali, hampir mirip lah dengan Ridwan Kamil di situ begitu kan ya. Artinya apa? Artinya bahwa secara quick count Pangrikun itu padahal kampanyenya hanya itu aja mereka. Sana sini, mondar-mandir sana sini, tapi akan seolah-olah mengalahkan Ridwan Kamil. Jadi 10,37% hanya selisih berapa begitu kan ya? Hanya selisih 30%. Ini padahal Ridwan Kamil di-endorse oleh Jokowi, di-endorse oleh Prabowo, di-endorse oleh segalanya begitu. Tapi Pangrikun ini tidak di-endorse oleh siapa-siapa, tapi kemenangan suaranya sangat drastis begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini masyarakat sudah tahu dan paham lah siapa yang harus kita pilih. Seandainya Ridwan Kamil dengan Dharma Pangrikun di situ, saya yakin dan seyakin-yakinnya suara dari Pramono Rano Karno ini akan beralih ya ke semuanya ke Pangrikun. Saya yakin itu. Karena ketika dianalisis begitu secara eksklusif begitu kan ya, kalau tidak ada hanya 2 calon antara Ridwan Kamil dan Pangrikun, orang akan masih banyak mendukung Pangrikun di situ. Bisa saja begitu kan ya, Ridwan Kamil 49, Pangrikun itu bisa saja 50%. Nah, secara politik begitu. Tapi wallahualam kita lihat saja. Makanya dari Voxpol dan LSI begitu kan ya, Pramono Rano Karno ini mencapai 50%. Setidaknya total suara itu kalau sudah sampai 70% sampai 80%, kemenangan dari
Pramono Rano Karno itu sudah di depan mata. Ini menunjukkan bahwa masyarakat antusiasme sekali kepada Pramono Rano Karno. Ditambah lagi dengan anak abah. Wah, ini yang paling dahsyat di situ, bro. Nampaknya Jokowi sudah tidak laku. Makanya pengaruh itu sudah jauh begitu kan. Jokowi sudah tidak ada pengaruhnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.